Apa yang dikehendaki oleh seorang istri terhadap suaminya? Bersama saya, Paulus Wiratno, dalam acara Making Life Better. Saudara pendengar, saya sangat bersuka cita pada hari ini apabila saya bisa mengunjungi sahabat yang ada dimanapun juga yang sedang mendengarkan program dan siaran kami ini. Khusus untuk topik kali ini, saya akan mengajak sahabat pendengar untuk membahas tentang apa sih yang sebetulnya dikehendaki oleh seorang istri terhadap suaminya. Banyak persoalan dalam rumah tangga muncul oleh karena adanya perbedaan pengharapan dan tidak terpenuhinya pengharapan dari masing-masing, baik istri maupun suami. Contohnya, Sumardi adalah seorang suami yang punya pengharapan agar istrinya bisa seperti ibunya. Di mata Sumardi, ibunya adalah seorang istri yang taat dan setia. Sejak dari kecil, Sumardi melihat kesetiaan sang ibu terhadap ayahnya dalam hal-hal kecil, seperti waktu ibunya membuatkan minuman kepada ayahnya setiap kali ayahnya pulang kerja. Itulah sebabnya Sumardi berharap terhadap sang istri untuk bisa melakukan hal yang sama. Sayangnya, pengharapan itu tidak pernah terkomunikasikan, sehingga Lestari, yaitu istrinya Sumardi, tidak pernah mengenali apa sih yang dimauin oleh suaminya. Suatu hari, Sumardi marah dan mengucapkan kata-kata yang sangat menusuk hati istrinya. Kamu memang istri yang tidak setia. Kamu tidak pernah mengerti saya. Kamu tidak seperti ibu saya. Mendengar kalimat itu, tentu saja Lestari sangat sakit hati. Maka dia pun membalas kata-kata kemarahan yang sama kepada suaminya. Kamu juga tidak pernah mengerti saya. Kamu egois dan keras kepala. Kamu memperlakukan saya seperti pembantu di rumah ini. Mana pernah kamu tahu kebutuhan saya sebagai seorang istri? Lestari menangis terisak-isak. Ia masuk kamar dan mengunci pintu. Kedengarannya memang seperti sinetron. Tetapi itulah sebuah contoh kehidupan yang nyata dalam kehidupan suami istri. Saudara pendengar, dalam kehidupan ini yang membuat persoalan dan pertengkaran adalah tidak bertemunya antara pengharapan dan kenyataan. Persoalan dalam rumah tangga adalah karena banyak pengharapan yang tidak terkomunikasikan, sehingga pasangan hidup kita tidak pernah mengetahui apa sih sebenarnya yang dikehendaki oleh pasangan hidup kita, apa sih kesukaan istri, apa sih kemauan suami. Karena itu tidak terkomunikasikan, masing-masing menebak dan masing-masing akhirnya memberikan sesuatu yang berbeda dengan pengharapan pasangan hidup kita. Untuk menghindari dan mengurangi konflik dalam hubungan suami istri, dibutuhkan sebuah usaha untuk mau saling menyampaikan pengharapan dan kehendak masing-masing. Berikut ini adalah sebuah pembahasan tentang apa sih yang dikehendaki oleh seorang istri terhadap suaminya. Dalam seri Making Life Better kali ini, saya akan membahas tentang 7 hal yang dikehendaki oleh seorang istri. Dan yang pertama adalah, seorang istri mengharapkan suaminya mencintai dengan segenap hati, romantis, dan penuh dengan gairah. Nomor 1, seorang istri menghendaki supaya suaminya mencintai istri apa adanya. Itulah sebuah pengharapan yang dimiliki oleh setiap istri. Istri mengharapkan agar suami benar-benar berkomitmen untuk hanya mencintai dirinya dan memperlakukannya sebagai teman sepadan yang perlu kelembutan dan kehangatan. Mencintai apa adanya memang mudah diucapkan, namun kadang sulit untuk dilakukan. Ada sebuah musim dalam hidup berumah tangga yang di dalam musim ini kita memasuki musim kejenuhan. Dalam musim ini kita menemukan adanya kelemahan-kelemahan atau kekurangan yang dimiliki oleh pasangan hidup kita. Munculnya kelemahan dapat menimbulkan kekecewaan, dan kekecewaan bisa menjadi biang dari perselingkuhan. Menurut survei yang saya baca dari sebuah internet, dikatakan bahwa lebih dari 67% perselingkuhan dimulai dari sebuah kejenuhan dalam hubungan di dalam rumah tangga. Seorang bapak yang berselingkuh memberikan alasan seperti ini.
Ya Pak, kan manusia ini perlu variasi. Mana mungkin kita tiap hari makan tempe terus, kan kita kadang-kadang mau tahu atau daging. Nah, itu adalah kalimat kejenuhan yang diucapkan oleh seseorang yang sedang mencari-cari alasan untuk mengabsahkan perselingkuhannya. Saudaraku, setiap kita pernah mengalami kejenuhan. Apa yang tidak pernah muncul di dalam masa pacaran, tiba-tiba muncul setelah 3 tahun memasuki pernikahan. Musim-musim seperti ini adalah musim rawan dalam hubungan pernikahan. Yaitu musim di mana kita melihat kenyataan tidak sesuai dengan pengharapan. Yang muncul di benak kita adalah sebuah kekecewaan. Ternyata dia tidak seperti apa yang saya harapkan. Dulu waktu pacaran dia begitu manis, dia begitu setia, dia begitu mau mendengar. Sekarang setelah menikah 3 tahun, dia semaunya sendiri. Kalimat-kalimat seperti itu kadang-kadang muncul di dalam hati kita, di benak kita. Dan itu mengganggu hubungan suami istri atau hubungan berumah tangga. Itulah sebabnya di dalam pernikahan diperlukan sebuah kualitas cinta yang utuh, yaitu cinta yang membuat kita mampu mencintai pasangan hidup kita apa adanya, yaitu kekurangan dan kelebihan, kekuatan dan kelemahan. Apapun yang menjadi kelemahan dari pasangan hidup kita harus bersedia untuk menerimanya, seperti kita menerima kekuatan dan kelebihannya. Mencintai istri apa adanya melibatkan sebuah keputusan kehendak untuk menerima totalitas kehidupan sang istri dan bukan hanya sekedar kecantikan parasnya dan keindahan serta kemolekan tubuhnya. Kita juga harus menerima apa adanya termasuk masa lalunya dan pengaruh-pengaruh masa lalu yang telah membentuk karakter dan sikapnya. Latar belakang hidup dan kebiasaan-kebiasaan yang barangkali kita tidak sukai, kita juga harus menerimanya. Karena kita tidak mungkin mengubah pasangan hidup kita seketika kita memasuki rumah tangga. Kalau kita hanya mau mencintai hanya karena melihat kebaikan-kebaikan dan tidak mau menerima kekurangannya, lambat atau cepat, pasangan hidup kita akan mengetahui bahwa kita tidak mencintainya apa adanya. Para istri akan merasa marah jika para suami mendekati dan menyentuh istri hanya pada waktu membutuhkan hubungan seksual. Tidak adanya romantika dalam hubungan seksual akan membuat istri merasa diperlakukan seperti perempuan tunasusila. Seorang pernah mengatakan bahwa bagi seorang istri, seks membutuhkan waktu 1 hari. Sedangkan bagi seorang suami, seks hanya membutuhkan 1 menit. Artinya, dibutuhkan sebuah persiapan yang panjang untuk seorang istri dapat menikmati hubungan seks dengan suaminya. Dan untuk bisa menciptakan seperti itu dibutuhkan sebuah komunikasi yang mesra yang harus dibangun sejak dari pagi hingga sampai malam. Nah, saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, rupanya para suami harus banyak belajar bagaimana menerima istri apa adanya dan berkomitmen untuk mencintai sang istri dengan melibatkan seluruh totalitas kehidupan masa lalunya, karakternya, kebiasaannya, dan kekurangannya. Harapan seorang istri adalah bukan hanya sang suami memberikan komitmen cintanya, tetapi seorang istri mengharapkan agar suami adalah seorang yang romantis dan seorang yang memberikan kehangatan. Untuk itu sebagai seorang suami kita harus belajar bagaimana menciptakan sebuah kehangatan dalam hubungan suami istri. Dan cara yang paling mudah untuk menciptakan kehangatan ialah membangun sebuah komunikasi yang baik. Komunikasikan hal-hal yang kecil sekalipun kepada istrimu. Ajaklah istrimu untuk berbicara dan terlibat di dalam topik-topik pembicaraan yang menyangkut keluarga dan masa depan. Anggaplah istrimu sebagai seorang partner yang penting dalam hidupmu. Dan carilah waktu-waktu di mana kamu terbebas dari kesibukan-kesibukan seharian yang membuat kamu lupa untuk bertanya dan lupa untuk bercakap-cakap dengan pasangan hidupmu. Seorang penasihat perkawinan yang bernama Norman Wright mengajarkan kepada kita untuk kita coba menemukan waktu bersama, terbebas dari kesibukan keluarga dan kesibukan pekerjaan. Hanya berdua saja. Contoh yang paling sederhana adalah, ajaklah istrimu keluar, makan bersama hanya berdua. Lupakanlah mertua dan anak-anakmu untuk sementara. Jadi sahabat, kadang-kadang kita harus mencoba untuk hanya berdua saja. Ajaklah istrimu ke tempat-tempat
di mana istrimu suka mengunjunginya. Dan saudara tahu tempat yang paling senang dikunjungi oleh kaum wanita adalah shopping center, atau toko, atau tempat-tempat pembelanjaan. Disitulah para istri biasanya akan mendapatkan energi baru, karena shopping terapi atau terapi dengan berbelanja itu memang memberikan kenikmatan khusus kepada kaum wanita. Kelemahan kita sebagai seorang suami kalau kita belanja ialah kita biasanya langsung menuju ke tempat di mana kita mau membeli, menunjuk barangnya, menuju ke kasir, membayarnya, kemudian pulang. Lain dengan istri. Bagi istri, pergi ke shopping center tidak selalu harus membeli, tetapi hanya sekedar menyegarkan pandangan mata. Tidak ada salahnya kita mengajak istri dan mengantar istri pergi ke tempat di mana ia suka mengunjungi. Selain daripada itu, Norman Wright mengatakan, ajaklah istri mendengarkan atau mengunjungi tempat-tempat di mana engkau pernah jatuh cinta. Tempat-tempat yang menimbulkan kenangan manis pada waktu kamu jatuh cinta pertama kali kepada istrimu. Kunjungilah kembali, karena disitulah engkau akan diingatkan kembali, disegarkan kembali. Memori saudara tiba-tiba hidup kembali, dan ada getaran cinta yang muncul, sehingga engkau mengatakan, kemesraan ini hendaknya tidak cepat berlalu. Saudara pendengar, ingatlah bagian pertama yang diharapkan oleh istri kita ialah seorang istri mengharapkan agar suaminya memberikan cintanya. Seorang istri mengharapkan agar setiap suami mencintainya apa adanya, menjadi romantis, dan bisa menciptakan kehangatan. Kiranya ulasan kali ini membuat kita menjadi keluarga yang lebih baik. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811-3901-144 atau 0811-3901-140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 6690030525. Sekali lagi, 6690030525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, making hidup lebih baik.